Saudara, untuk mengetahui informasi lain terkait dengan proses pencarian dan juga penanganan longsor yang ada di kawasan Kabupaten Bandung Barat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Vida Alatas dan juru kamera Abdul Rokim dari lokasi longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Vida, sampai dengan saat ini bagaimana situasi di sana? Apakah cuacanya cukup baik dan ini sudah memasuki pukul 4 sore? Apakah proses pencarian juga masih terus dilakukan? Ya, Putu, proses pencarian hingga sore hari ini masih terus dilakukan, dan kalau kita berbicara mengenai cuaca, hari ini cukup mendukung, Putu, di mana tidak ada hujan lebat yang mengguyur kawasan Cisarua, utamanya di tempat pencarian korban longsor. Tadi sebetulnya proses evakuasi atau pencarian sempat terkendala dengan adanya longsor susulan begitu ya, di mana TKP pencarian longsor ini berada di kaki Gunung Burangrang, dan pada sekitar pukul 10.40, Putu dan juga saudara, para relawan dan juga tim SAR ini melihat adanya longsor susulan dari hulu Gunung Burangrang yang juga ditandai dengan aliran air yang deras ke hilir atau ke kaki Gunung Burangrang, yang juga menjadi tempat proses pencarian korban yang hari ini sebelumnya di pagi hari begitu ya, ada 80 korban, Putu dan juga saudara, yang memang masih dalam keadaan hilang atau dicari oleh tim SAR gabungan, dan sampai sore hari ini 8 body pack ini telah ditemukan. Tapi untuk lebih lengkapnya terkait bagaimana dinamika di lapangan dan juga proses evakuasi, kami sudah bersama dengan salah satu relawan dari pencarian korban longsor Cisarua, ada Mas Imam di sini. Selamat petang, Mas Imam. Selamat petang, Mbak. Selamat petang. Mas, sejauh ini hingga sore hari ini kan cuaca kita bisa bilang mendukung ya, Mas. Tidak ada hujan besar yang diprediksi oleh BMKG sampai paling tidak detik ini begitu, Mas. Tapi tadi ada longsor susulan. Seperti apa, Mas, dinamika di lapangan? Tadi waktu sempat sebelum jam 12 siang memang kita diinformasi longsor dari hulunya Gunung Burangrang. Kami yang tadi ada di dekat TKP diminta untuk menyingkir terlebih dahulu untuk naik ke atas. Kemudian setelah dinyatakan kondusif, kita kembali lagi melakukan evakuasi pencarian korban ataupun harta benda milik warga yang tertimbun, Mbak, begitu. Kalau di tadi sudah ada 8 body pack begitu ya, Mas ya, yang ditemukan. Itu apakah ada titik khusus yang paling banyak ditemukan korban, dan itu di titik mana, Mas? Sebenarnya kalau titik khusus dari kami informasi tim relawan memang sepertinya tersebar ya, Mbak, karena kan ini dari hulu sampai hilir gitu kan. Tapi memang ada titik yang difokuskan itu sepertinya di tengah, karena di atas itu kan pusatnya perkampungan. Nah, itu kemungkinan terbawa oleh arus, jadi antara ke tengah sampai ke hilir seperti itu sih, Mbak. Jadi proses berdasarkan rekomendasi kami ikutin aliran dari sungai tersebut gitu, Mbak. Aliran sungai, betul. Oke, kalau dari kontur sendiri seperti apa, Mas, di Medan? Kalau kontur ini tanahnya namanya perkebunan ya, jadi sepertinya lembek dan juga memang itu menyulitkan untuk kita bergerak melangkah gitu. Jadi kita harus lebih waspada dan hati-hati untuk proses evakuasi ataupun pencarian korban ataupun juga harta benda milik korban bencana longsor ini, Mbak. Seperti itu sih, Mbak. Kendalanya, Mas, tadi selain kalau cuaca kan ini bisa dibilang secara keseluruhan mendukung. Lalu juga tadi yang menjadi kendala kontur tanah ya, Mas, masih labil bisa dibilang seperti itu. Kalau alat berat sendiri, Mas, sudah bisa dikerahkan seperti apa, Mas? Sebenarnya kalau alat berat sendiri kami menginduknya mungkin nanti dari BPBD atau Basarnas ya. Tapi kalau kami yang di lapangan sendiri dari teman-teman relawan, kami secara mandiri manual itu kendala kami memang seperti alat-alat bantu perkakas, Mbak, seperti pacul, kemudian skop, linggis, karena banyak material yang harus diangkat gitu kan. Jadi kami membutuhkan beberapa perkakas seperti itu gitu, Mbak. Tapi sejauh ini kebutuhan alat perkakas itu bagaimana, Mas, untuk relawan? Kalau relawan sendiri tadi memang ada bantuan dari warga ya, jadi warga sekitar yang memiliki perkakas dibawa, karena kami juga peralatannya terbatas, Mbak, gitu. Kami memang ke sini peralatan yang kami bawa safety body ya, APD segala macam, dan alat-alat pendukungnya hanya sebatas apa yang kami bisa upayakan saja, seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Mungkin harapannya seperti apa nih, Mas, untuk 14 hari ke depan kan masa tanggap darurat bencana longsor Cisarua ini bagi para relawan? Ya, harapan kami sih semoga bencana ini cepat terkendali, terus para korban tentunya yang selama ini yang diinformasikan hilang cepat diketemukan, terus para penyintas korban yang juga selamat diberikan kesabaran ketabahan, seperti itu sih, Mbak. Harapan kami yang penting
mudah-mudahan cuaca ini mendukung ke depannya di dalam upaya melakukan evakuasi korban sehingga mempermudah pencarian dan juga mudah-mudahan semua korban yang dinyatakan hilang dapat ditemukan dengan keadaan terbaiknya mereka. Seperti itu sih, Mbak. Baik, amin. Terima kasih banyak Mas Iman atas waktu bersama kami di Kompas TV. Lancar sehat selalu sampai 14 hari ke depan. Semoga semua korban bisa ditemukan. Terima kasih sekali lagi, Mas. Itu tadi Putu dan juga saudara, kalau melihat memang luasan dari longsor ini juga menjadi tantangan karena tadi Kepala Basarnas menyebut bahwa luasan longsor dari mahkota titik awal longsor hingga ke lidah longsor atau titik akhir longsor begitu ya, Putu dan juga saudara, ini sepanjang jaraknya ini 2009 meter atau lebih dari 2 kilometer. Tanah yang juga masih dalam kondisi labil begitu ya, ini juga menjadi tantangan karena dengan kondisi tanah ini artinya alat berat tidak bisa sepenuhnya dikerahkan. Padahal fungsi dari alat berat dari proses evakuasi longsor ini cukup krusial, di mana memang kondisi para korban yang ditemukan di hari ini oleh tim SAR gabungan mayoritas berada di bawah runtuhan bangunan. Artinya memang banyak reruntuhan bangunan yang perlu disingkirkan untuk melakukan proses evakuasi dan juga pencarian korban, dan untuk melakukan penyingkiran reruntuhan bangunan itu, Putu dan juga saudara, tentunya alat berat ini sangat dibutuhkan. Untuk hari ini, Putu, alat berat yang baru bisa dikerahkan hanya 2 eskavator, dan itu pun eskavator mini atau eskavator berukuran kecil, tapi memang ini tentunya lebih membantu dibandingkan sebelumnya di hari pertama di mana alat berat belum bisa dikerahkan dan relawan ini hanya bisa menggunakan alat-alat manual seperti pacul dan juga perkakas-perkakas manual lainnya. Dan untuk dari kedalaman timbunan longsor sendiri, Putu dan juga saudara, ini juga menjadi tantangan karena memang informasi dari Kepala Basarnas tinggi dari tumpukan longsor ini mencapai sampai 8 meter. Artinya korban tertimbun kurang lebih 8 meter di dalam tanah. Dan untuk hari ini, Putu dan juga saudara, sudah ada 8 body pack begitu ya yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. 8 body pack ini, Putu dan juga saudara, memang masih belum bisa diidentifikasi apakah itu artinya 8 orang yang berbeda atau bagaimana, karena memang 8 body pack ini artinya, Putu dan juga saudara, adalah jasad korban atau bagian tubuh korban yang ditemukan di waktu yang berbeda dan juga di tempat yang berbeda. Untuk mengetahui apakah 8 body pack yang hari ini sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan adalah 8 identitas yang berbeda ataukah tidak, ini nanti adalah ranah dari DVI, di mana kemudian setelah ke-8 body pack ini ditemukan begitu ya dari tim SAR gabungan, ini langsung dibawa atau ke puskesmas setempat begitu ya, untuk selanjutnya ini dibawa ke RSUD setempat untuk dilakukan identifikasi. Dan sampai hari ini, Putu dan juga saudara, di hari kedua ini sudah ada 19 body pack begitu ya yang sudah berhasil dibawa atau ditemukan oleh tim SAR gabungan, di mana hari ini ada 8 dan kemarin ini ada 11 body pack. Putu. Baik, jadi saya mau mengkonfirmasi lagi, Vida dan juga saudara, terkait dengan jumlah. Tadi ada sampaikan bahwa ini masih proses identifikasi, jadi belum mengetahui berapa orang yang kemudian sudah ditemukan, tapi ada 19 kantung jenazah. Jadi sampai dengan hari kedua ini, total yang masih dicari atau dinyatakan hilang, ini angkanya berapa, Vida? Artinya dengan adanya 18 body pack begitu ya yang berhasil ditemukan hingga siang hari ini, ada 72 orang yang masih dicari, Putu dan juga saudara. Itu informasi dari posko Basarnas begitu ya, ada 72 orang, karena kalau di pagi hari ini, Putu dan juga saudara, total korban hilang yang masih harus ditemukan atau masih harus dicari ini ada sebanyak 80 orang. Dengan ditemukannya 8 body pack, kemungkinan besar kalau dari Basarnas, artinya Basarnas masih fokus mencari 72 orang yang dinyatakan hilang lainnya. Tapi tentunya ini masih menunggu konfirmasi lagi dari DVI begitu ya, Putu dan juga saudara, terkait
apakah atau siapa-siapa sajakah identitas korban yang hari ini berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan Putu. Oke, Vida, bisa Anda jelaskan juga terkait dengan proses pencarian ini setiap harinya ini beroperasi apakah 24 jam begitu ya, shifting para relawan ini terus kemudian mencari atau hanya dilakukan pada pagi sampai dengan sore hari mengingat tadi yang Anda sampaikan juga masih ada longsor susulan dan kondisi tanah yang tidak stabil. Ya, kalau berdasarkan apel yang pagi hari tadi dilakukan dan juga dipimpin langsung oleh Kepala Basarnas, Putu dan juga saudara, memang proses pencarian yang secara umum dilakukan ini dilakukan pada pukul 8 hingga sore hari, tepatnya sekitar pukul 18 begitu. Dan nanti setelah pukul 18 para relawan ini juga akan digabungkan begitu ya, dikumpulkan untuk melakukan evaluasi dan evaluasi atau hasil evaluasi ini nantinya yang akan menjadi bekal untuk proses evakuasi dan juga pencarian korban di esok hari akan seperti apa. Kendala-kendalanya ini akan diberikan begitu ya, dijadikan masukan dan juga nanti ini juga dilakukan untuk melakukan mapping begitu terkait pencarian korban di hari selanjutnya. Dan untuk hari ini Putu dan juga saudara, itu tadi kalau dilihat dari cuaca memang dari pagi hingga sore hari ini tidak ada hujan yang lebat begitu yang mengguyur, tapi di saat ini Putu dan juga saudara terlihat hujan yang cukup deras ini juga sudah mulai turun begitu ya di lokasi tempat pencarian korban. Dan biasanya kalau memang hujan ini sudah terlihat lebat dan juga sudah berpotensi mengganggu atau menimbulkan longsor susulan, ini tentunya akan dihentikan sementara proses pencarian karena memang tadi arahan dari Kepala Basarnas untuk para petugas SAR yang hari ini berjumlah kurang lebih 400-an petugas SAR gabungan gitu ya Putu dan juga saudara, ini adalah untuk terkait kehati-hatian karena jangan sampai dalam melakukan evakuasi korban kemudian karena tidak mengutamakan keselamatan akhirnya ada korban tambahan itu. Baik. Yang tentunya menjadi hal yang digarisbawahi atau pesan dari Basarnas untuk proses evakuasi dan juga pencarian korban yang hari ini memasuki hari kedua dan nanti informasinya masa tanggap darurat bencana longsor di Cisarua ini akan berlangsung sampai 14 hari ke depan, Putu. Oke. Baik, Vida, singkat saja, saya hanya butuh satu kepastian, singkat saja, terkait dengan proses postmortem ataupun juga antemortem terkait dengan identifikasi korban, apakah ini sudah mulai diambil sampelnya dari keluarga? Singkat saja, Vida. Ya, informasinya hal tersebut sudah dilakukan, Putu dan juga saudara, bagi warga yang merasa kehilangan keluarga atau kerabatnya. Ini memang bisa datang ke posko DVI begitu ya, yang berada di puskesmas setempat atau ke RSUD setempat agar kemudian saat adanya korban atau jenazah korban begitu yang ditemukan, ini bisa langsung diidentifikasi melalui DNA dari keluarga. Dan tidak hanya dengan proses postmortem begitu ya, Putu dan juga saudara, kami juga melihat banyak sekali warga atau masyarakat yang mencari keluarganya yang juga datang ke lokasi agar saat kemudian ditemukan jenazah ini bisa dikenali juga, Putu. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juga Abdul Rokim yang melaporkan langsung dari lokasi pencarian korban longsor Cisarua. Selamat bertugas, tetap hati-hati.